Baik, Om Swastiastu, selamat pagi para gamelaners dimanapun berada. Jika kita kembali pada program Ngecanetan edisi ke-16 yang diselenggarakan oleh Yayasan Janahita Mandala Ubud, yang dimana dalam gelaran ke-16 ini kita didukung oleh Pertamina dan Museum Puri Lukisan yang menghadirkan salah satu narasumber seniman muda dan komposer dari Bali Utara, itu adalah Dr. Pani Riyandi, dengan topik yang dibawakan adalah Geliat Kreatif Seniman Muda Bali Utara. Jadi kita akan berdiskusi selama 1 jam 15 menit ke depan dan berharap juga ada partisipasi dari para audien, para gamelaners yang sudah ikut dalam join Zoom pada pagi hari ini. Jadi sebelum itu saya juga ucapkan terima kasih atas support dari Pertamina dan Museum Puri Lukisan yang telah mendukung acara gelaran Ngecanetan dan semua gelaran yang diselenggarakan oleh Yayasan Janahita Mandala Ubud. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menyapa para gamelaners yang sudah join pada platform Zoom pada edisi gelaran ke-16 dari Mecanetan, sebuah diskusi mengenai gamelan Bali yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Yayasan Janahita Mandala Ubud, yang dimana ini merupakan gelaran ke-6 di tahun kedua. Jadi kita sudah menyelesaikan tahun pertama dengan luaran buku Mecanetan, yang mungkin teman-teman para gamelaners yang join jika menginginkan buku dari Mecanetan itu bisa menghubungi saya di akun Instagram @kerensanalisa. Hari ini, walaupun cuaca hujan, agak dingin-dingin, tapi diskusi ini semoga tidak sedingin cuaca di luar, Betul. sehingga apa yang kita ya diskusikan dan obrolkan pada pagi hari ini, yang dimana nanti hasil dari obrolan ini sekaligus saya minta izin kepada Saudara Pani untuk mentranslate atau mentranskripsi hasil dialog ini ke dalam sebuah artikel yang dimana nanti akan menjadi sebuah buku. Seperti halnya pada gelaran pertama tahun lalu, Yayasan Janahita Mandala melalui program Mecanetan sudah berhasil menerbitkan satu buah buku Pusparagam Pemikiran Gamelan Bali dari para seniman gamelan Bali bereputasi yang telah kami undang selama 1 tahun. Nah, jadi tahun kedua ini juga demikian. Nanti di luarannya pada bulan November kita akan mempublish Astungkara meluncurkan buku Mecanatan Pusparagam Pemikiran Di Gamelan Bali seri kedua. Nah, di jadi eh, saya ingin sampaikan dulu bahwa pada pagi hari ini saya akan mengangkat karena tema Yayasan Janahita Mandala sekarang tahun ini adalah bagaimana kita berkiblat atau berorientasi pada kebudayaan di pegunungan, yang dimana pegunungan sebagai sebuah puncak atau sebuah ring yang kita anggap sebagai tempat-tempat puncak. Jadi di daerah puncak-puncak itu sendiri juga muncul, berkembang, dan eksis mengenai kebudayaan, khususnya dalam Mecanatan kita akan membahas mengenai gamelan-gamelan, kebudayaan-kebudayaan gamelan, pemikiran-pemikiran gamelan dari para seniman dan tokoh dan penggiat gamelan dari pegunungan yang notabene ada di arah utara dari Bali. Nah, dan pagi hari ini saya mengundang salah satu seniman muda yang sangat agresif, dan saya sangat mengenal sosoknya, anak muda yang agresif dari Bali Utara, tidak hanya dari segi praktikal, tapi dari segi teoritis. Dan saya sempat bergaul intens ketika ada di proses belajar mengajar di ISI Denpasar di jurusan Karawitan. Dan Pani ini sering juga kita saksikan di media sosial di dalam proses dalam menggarap, membina grup gamelan yang sangat sangat intens sekali dan detail. Jadi oleh sebab itu pada pagi hari ini gelaran ke-16 ini kami ingin mengundang Saudara Pani sebagai pemantik diskusi atau narasumber
yang dimana topik kita pada pagi hari ini adalah geliat kreatif seniman muda di Bali Utara. Geliat kreatif seniman di Bali Utara ini yang kemudian saya pilih sebagai Pani. Apa sih alasannya? Alasannya satu, karena memang Pani ini memang sangat getol sekali melahirkan karya-karya, tidak dan kita sudah saksikan luarannya di dalam event-event pesta kesenian Bali ataupun event lain atau lokal di Buleleng. Kemudian secara teoritis juga sering membuat kajian-kajian, dan saya dengar Pani sedang menyusun sebuah buku tentang saripati pemikirannya mengenai kekebiaran. Dan semoga itu dapat terwujud dalam waktu yang cepat. Dan kemudian terakhir kemarin juga saya sempat mengikuti diskusi mengenai kekebiaran dari Bali Utara yang tidak salah digagas oleh teman Yogi dari Jembrana. Nah, oleh sebab itu, jadi hari ini tidak berpanjang lebar, saya berikan waktu kepada Pani untuk memulai dulu, untuk memperkenalkan diri kepada para audiens, para gamelaners yang sudah join pada diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti kita akan masuk kepada inti dari diskusi yang akan kita bahas bersama dengan pemantik atau narasumber kita, Pani dari Umejero di Bali Utara. Nih, dipersilahkan, Pani. Terima kasih Pak Ana sebelumnya karena telah diundang dalam uh, forum diskursus ini. Jadi ini apa namanya adalah satu kehormatan bagi yang secara pribadi. Tapi sebelumnya Tiang mohon maaf, mungkin koneksi apa namanya jaringan di sini agak buruk, di maklum agak di gunung dikit, agak ya ada gangguan, nanti mungkin terputus-putus. Tadi aja Pak Ana ngomong enggak begitu jelas, tapi ada yang dengar sedikit-sedikit. Jadi perkenalkan, mungkin beberapa yang amati di Zoom meeting ini mungkin sudah ada yang tahu Tiang, karena Tiang juga sempat share apa namanya link Zoom meetingnya. Jadi nama Tiang Pani Riandi, Tiang dari Buleleng, asal dari Umujero. Mungkin itu aja dulu Pak Nah. Oke, baik Pani. Nah, Ya. untuk mengawali diskusi ini, saya sebenarnya ingin masuk ke Pani, sebagai Ya. seorang seniman yang dengan usia yang muda. Ada di cakupan kebudayaan Bali Utara, khususnya gamelan Bali Utara yang sudah memiliki semacam puncak yang dieksplanasikan oleh Gong Kebiar atau dicitrakan oleh Gong Kebiar itu sendiri. Sebelum kita masuk, dengan beban puncak dari Gong Kebiar dan ketenaran kekebiaran di Bali Utara, yang di sebagian daerah itu kemudian digunakan sebagai patron, digunakan sebagai pakem, digunakan sebagai rambu-rambu. Nah, ketika ada memiliki atau menyandang beban sebegitu besar itu, lalu bagaimana visi seorang Pani kemudian ke depan ketika berada di lingkup kebudayaan yang sangat besar dan sangat dikenal? Nah, itu dulu yang ingin Tiang untuk mengawali dari diskusi pada pagi hari ini. Silakan, Pani. Terima kasih Pak Ana. Jujur saja, apa namanya, saya secara pribadi itu menginginkan sebenarnya iklim diskusi seperti ini. Jadi bagi saya di Bali Utara ini yang hilang dari proses kreativitas sesungguhnya. Jadi bukan hanya hilang, tapi sebetulnya nihil, ndak ada gitu. Jadi bagi saya inilah spirit kebiar yang sesungguhnya eksistensi bunyinya itu hadir secara mengejutkan dalam artian tak terduga gitu. Seperti misalnya kan saya ketika tahun 2021 itu sempat apa namanya menggarap tabuh putus yang kebetulan mungkin berbeda konteks. Jadi reinterpretasinya berbeda dengan Pak Arnau di Tabanan. Kalau Pak Arnau itu kalau nggak salah dangdang dulu, saya buat dangdang gendesnya, tapi objek materialnya sesungguhnya sama. Jadi eh, itu bagi saya ya suatu yang baru yang saya ciptakan saat itu. Jadi karena apa namanya tidak bagi saya tidak ada yang merumuskan hal seperti itu sebelumnya. Jadi yang terpenting bagi saya visi saya ke depannya itu adalah bagaimana kita memahami bahwa
sesungguhnya musik baru itu adalah menolak dan berbeda dari segala bentuk dan solusi sebelumnya gitu. Eh, apa namanya? Lebih-lebih musik bagi saya itu adalah bagian sejarah dan musik bukan hanya mempertanyakan tapi mempermasalahkan dan memicu persoalan mengenai material seninya, tetapi ia juga berfungsi secara kritis membawa sebuah kebenaran. Jadi bagi saya untuk apa namanya memajukan dan masyarakat harus ada musik serius yang berani melawan bahasa musik konvensional dan industrial. Jadi bagi saya itu sudah dilakukan oleh pendahulu kita di Bali, khususnya di Buleleng. Oke, baik. Sudah ada lagi yang disampaikan Pak nih, yang agak keputus tadi. Oh, ya, berarti belum bisa digini ya? Bisa Belum belum bisa tadi belum di sempat akhir simak. artikulasi agak artinya agak hilang sedikit. Yang terasa ada yang dilanjutkan. Oh, ya, itu apa namanya? Itu yang sudah apa nama katakan tadi bahwa bagi saya apa yang terpenting dari olah kreativitas kita untuk menapak masa depan itu adalah untuk segera lekas menyadari bahwa eh, apa musik itu sesungguhnya adalah menjadi bagian dari proses sejarah dan harus ada yang mulai berani untuk apa namanya eh, untuk memajukan manusia dan masyarakat harus ada bentuk musik yang serius itu melawan bahasa musik konvensional dan industrial. Ya, bagi saya musik yang mampu menyentak kesadaran palsu itu yang membius kayak candu itu gitu. Oke, saya sebenarnya menangkap apa yang disampaikan Fani di awal mengenai geliat membangkitkan kreativitas di dalam, utamanya kreativitas pembaruan. Nah, kreativitas itu kan ada banyak sekali segmennya. Ada kreativitas mengembangkan, juga kreativitas mempertahankan juga. Kreativitas artinya itu bagaimana cara kreatifnya mempertahankan agar tidak Ya. apa yang disampaikan Fani tadi, agar tidak ada penolakan, agar tidak ada yang lain. Tetapi kalau menurut Fani sendiri penolakan itu saya tadi agak mention sedikit, agak cetak tebal sedikit mengenai penolakan. Eh, Bagaimana posisi Fani di dalam melakukan kalau prinsipnya penolakan? Apa yang mesti ditolak Fani? Eh, Kalau dalam kerangka maksudnya berpikir Fani yang saya lihat, yang saya dengar eh, tadi, untuk mengembangkan visi yang baru, ada tadi saya mention yang penolakan, artinya ada yang ditolak gitu. Nah, apanya yang mesti ditolak Fani? Nah, itu eh, yang saya ingin. Jadi bagi dia apa namanya budaya budaya ya musik musik katakanlah dalam tanda kutip musik pesanan itu musik industrial itu karena apa namanya eh, bagi saya secara pribadi itu justru meninabobokan kita. Jadi itu semacam tidak ada kejelasan maaf ini sebelumnya tidak apa namanya bagi saya musik yang digarap dengan tidak serius atau dalam tanda kutip mudah itu seolah meninabobokan kita itu bagai candu. Jadi yang terpenting dari kita adalah ketika misalnya dalam konteks penciptaan musik bagaimana untuk memperlihatkan bahwa dalam musik itu ada memang betul ada pemikiran itu, ada sesuatu yang kita harus perhatikan. Nah, sesuatu itu yang nanti kita mungkin bisa jadikan sebagai bahan diskursus untuk apa namanya untuk lekas menyadari Langsung bahwa kita sebetulnya sih musik ada itu tidak hanya pemikiran sekedar kalau dia tidak substansi bunyi bermain saja, sedikit dan tetapi cara dia ketika menjadi sudah kreatif dia kan sudah terejawantahkan banyak dalam bentuknya jelas sebagai jelas bunyi, itu masih itu industri Sebentar, apa yang namanya? sudah sebentar Fani, diberikan tema kita harus Ya. ada yang bersesuaian masih itu kan belum unmute yang peserta, dia menolak itu langsung ada nih gitu-gitu. mohon oke, dilanjutkan Fani. Tadi masih ada Oh yang ya, poin. sudah. Iya. Ya, dah. Apa namanya? Jadi pada intinya yang mesti kita apa namanya tolak itu adalah eh, apa namanya kemudahan berpikir dalam musik itu. Mungkin itu substansi ya intinya kan sekali. Ini jadi kita sebenarnya mulai pagi-pagi ini dengan sesuatu yang panas sebenarnya Tani. Artinya begini, saya sudah mencium
apa namanya, dia udah mencium bau-bau diskusi di awal pemantik ini. Eee, jadi masalah musik pesanan, industrialisasi sebenarnya sih kan memang, tidak kita pungkiri memang ada beberapa individu atau beberapa, seniman yang memang nyaman di ranah sana. Jadi, Ya, Fani hadir pagi hari ini sebagai sebuah, apa ya, saya tidak mau, terlalu dalam menyebut dengan antitesisnya begitu, tapi saya menyebutnya dengan memberikan pandangan lain gitu artinya. Dan itu yang menjadi penting Fani, bahwa ya, sebenarnya kita yang di muda ini, sering pasti akan menemukan, semacam kontradiksi atau semacam apatis katakanlah yang paling akut. Sebenarnya ini kan, kita sebenarnya kalau mau kita sangat wise gitu artinya, ini kan sebenarnya kita mencari jalan. Jalan kita sama sebenarnya, artinya sama-sama memuliakan gamelan, artinya jalannya berbeda. Tetapi dimanapun jalannya, saya setuju dengan Pak, itu gegarap dengan serius gitu. Nah, dengan serius. ya. Nah, sekarang dengan keseriusan ini, eee, Pak ini ada di lingkup Kebiar. Kebiar itu mapan, Kebiar itu puncak, Fani. Kebiar itu mapan, Kebiar itu puncak. Sehingga kemudian itu yang meninabobokan. Begitu kalau tidak salah. Meninabobokan kalau saya lihat adalah bagaimana itu dihafal. Kalau dihafal itu akan menjadi romantisme. Ya, romantisme, menghadirkan kembali kejayaan-kejayaan dan diulang-diulang itu. Dan saya yakin itu yang menjadi dasar Fani untuk apa yang tadi disampaikan, kerangka berpikir mengenai kita harus berkembang gitu, kita harus berkembang. Dan kita tidak apa namanya, tidak menyangkal bahwa penemuan-penemuan terdahulu itu memang hebat. Ini sangat hebat, sehingga kenapa hebat? Selain memberikan macam kita referensi, juga menghadirkan formulasi-formulasi. Nah, kadang analisis itu adalah suatu piranti untuk kita menyadarkan bahwa dia harus berkembang, tanpa kemudian ada kontradiksi dan yang lain. Nah, kalau Pani sendiri, apa yang mesti dilakukan dari akar kebiar yang telah mapan? Apakah ingin didekonstruksi seperti Derrida, kemudian setelah didekonstruksi kemudian melalui persepsi Pani akan dibentuk baru, atau menggali dalam konteks akar-akar dari kekebiaran itu yang diolah? Kira-kira Pani ada di mana? Eh, ya, terima kasih Pak Ana. Jadi gini, apa namanya? Bagi saya ini mungkin bisa dikelirukan oleh siapa saja. Ini pendapat saya. Bagi saya, apa namanya? Ada hal yang lebih mendesak untuk kita diskusikan ketimbang apa namanya menenggelamkan diri pada cerita dan prestasi masa lalu pendahulu kita. Jadi bukannya menjadi tidak penting untuk diabaikan begitu saja itu apa namanya masa lalunya, tapi bagi Tiang bagi saya, apa namanya, masa lampau itu adalah bahan refleksi sekaligus dasar pijakan kita untuk menapak masa depan kan. Jadi menyelami masa lalu itu justru tidak akan memberitahu kita apa namanya, menyelami masa lalu itu tidak akan apa namanya, memberitahu kita tentang apa yang harus kita pilih opsi-opsi itu. Tetapi paling tidak ia memberikan eh, lebih banyak pilihan lagi ketimbang kita apa namanya disibukkan dengan kegiatan meramal masa depan gitu misalnya. Jadi apa yang kita selami dari pendahulu kita itu justru sesungguhnya untuk membebaskan kita darinya dan segera membayangkan cita-cita alternatif. Jadi kalau tidak salah pada tahun 2015 apa 14 itu Pak Ana waktu peringatan satu abad Gong Kebiar itu 14. Ya 2014 ya. Jadi itu artinya apa? Dalam waktu yang tidak singkat itu pendahulu kita telah mewariskan apa secara kepada kita kan gitu pikirannya. Jadi secara konkret mungkin karya-karya monumentalnya dapat kita dengarkan kenyataan bunyinya hingga apa namanya hingga saat ini. Jadi selama ini kita hanya berhasrat pada pemenuhan eh, eh, apa namanya hal-hal yang bersifat teknis sebagai puncak capaian kan. Sehingga secara konseptual sesungguhnya kita telah kehilangan akses secara langsung untuk memperoleh informasi seputar proses penciptaan, bagaimana misalnya dulu entah Gede Manik atau Panwandres mencipta Trunajaya, bagaimana Pak Mardana dengan Wiranjayanya. Jadi kita seolah dijauhkan dari konstruksi pikiran semacam itu. Jadi kita apa namanya
asik pada kenikmatan saat ini. Ya tugas radio sebagai musisi ya nabo kan itu ngomong apa tuh rumit itu. Jadi itu yang bagi saya yang hilang dari apa namanya proses kreatif kita. Jadi saya sesungguhnya ingin memberi dipertengkarkan. Jadi menurut saya tolak ukurnya sejauh mana kita mampu memahami dan lekas mengejawantahkan cara kerja pendahulu kita, tentunya dengan perspektif yang lebih segar dan kekinian. Jadi bagi saya itu yang lebih 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 apa namanya lebih penting sebetulnya Pak Ana. Berarti dibongkar dulu atau menggarap formulasinya. Kalau saya lihat spiritnya, Pani lihat Aija, ya spiritnya memang harus dari dulu saya yakin spiritnya semua ingin membuat sesuatu yang satu mencirikan dirinya sebagai seniman, walaupun dulu tidak sevulgar sekarang menyatakan individual. Kemudian pasti dia ingin mencirikan sesuatu dari karya yang dia buat. Kemudian dari mencirikan itu pasti dia memiliki gagasan. Nah, gagasan itu yang terformulasi. Apakah itu adalah metodenya, apakah dia strukturnya, apakah tekniknya. Sehingga dari mencirikan dan dia memiliki gagasan itu, dia mencapai puncak dan diterima. Nah, ketika menjadi puncak dan diterima ini yang kemudian dibekap dalam bentuk pakem. Bukan begitu? Iya, iya. Jadi saya justru lebih tertarik ketika apa namanya kita bongkar dulu konstruksi masa lalu. Jadi cara kerja musik misalnya salah satu contoh nih, Trunjaya itu gimana sih sebetulnya cara kerja musiknya gitu. Apa yang kita dapat dari konstruksi musikal Trunjaya gitu sehingga yang kita bisa jadikan sebagai dasar pijakan atau paling enggak, oh ternyata pendahulu kita seperti ini loh pemikirannya. Walaupun sebetulnya kan kita enggak dapat akses langsung untuk bertanya kepada siapa Gede Mane atau Panuandres itu kan enggak punya akses kita. Minimal kita tahulah bahwa musik Trunajaya, musik Kota Tari Trunajaya itu dikonstruksi, digarap dengan serius. Itu terbukti dari apa misalnya saya tempo hari beberapa hari yang lalu sempat diskusi dengan Pak Yud. Jadi apa namanya ternyata apa yang menjadi pemikiran saya, kecurigaan saya ternyata diamini itu oleh Pak Yud bahwa dikatakan Trujaya itu memang struktur konstruksi musiknya itu memang digarap dengan apa namanya organik istilahnya, ada ketertautan sistem tonal di dalamnya. Jadi itu memang digarap dengan serius. Di samping ada muatan-muatan lainnya seperti ornamentasi, ada silent, ada augmentasi dan lain sebagainya. Itu bahasa kerennya kita sekarang kan. Tapi kalau dulu tiang-tiang saya dengar dari tetua kita istilah augmentasi itu identik dengan misalnya nguadang atau Nah, ngelonggarang ya seperti itu tiang dengar secara langsung. Jadi pendahulu kita itu tiang kira tidak serumit kita membahasakan apa namanya mendeskripsikan musiknya karena mungkin piranti alat-alat untuk mendeskripsikan enggak seperti kita saat ini. Tapi yang terpenting yang tiang dapatkan yang saya dapatkan adalah mereka itu mendeskripsikan musiknya secara jujur dan apa aja adanya gitu. Tidak seperti kita saat ini yang ingin menyeramkan diri hanya terkesan untuk biar terlihat akademis gitu. Mungkin ya, mungkin mungkin itu Pak Ana. ya, tapi begini juga Pak nih, tiang rasa tiang ada dua hal. Yang pertama yang saya setuju ya karena dulu memang permasalahan deskripsi dan penyampaian eksplanasi itu kan dulu komunikasinya mungkin tidak se-open kita. Akses untuk bagaimana dia menata tata bahasa dan yang lain sebagainya itu yang menjadi semacam dan memang tidak tereksplanasi dengan rinci seperti sekarang. Dan kedua, memang kebudayaan dulu kan bukan bagaimana kebudayaan kita itu literal. Kita bukan berupaya untuk menuliskan atau membahasakan, tetapi dalam bentuk dia karya, ada pegai. Baru setelah ada pegai baru omongan. Nah, tiang rasa ada ketika pegai ini selesai, bukannya dulu mereka tidak bisa mengomongkan atau mengeksplanasi, karena keburu sudah tuntutan penyebaran, kemudian penyebaran karya, kemudian sehingga habis waktunya untuk berkarya dan pegai lagi. Nah, sehingga apa yang kita lakukan sebenarnya hari ini bukan sesuatu yang menyeramkan sebenarnya, tadi bukan soal akademis, tapi memang kita perlu ada di tataran itu, perlu sangat ada di tataran itu. Apalagi
generasi saya, generasi Pani yang mendapat privilege, dapat mengenyam pendidikan, bergaul dan berkomunikasi dari berbagai arah, tidak hanya menggunakan komunikasi Bali. Pani juga tol di Inggris mendapatkan idiom-idiom. Jadi itu memang sebenarnya bagi saya tidak menyeramkan. Itu adalah memang waktunya kita menjelaskan itu gitu. Artinya apa yang tidak sempat dilakukan oleh penglinsir dulu, ya kita yang melakukan. Dan itu penting, Pani. Dan itu penting agar begini maksud saya. Diskusi saya dengan Pani hari ini saya ingin artinya ngobrol masalah keterbukaan. Jadi begini, menghafal sesuatu itu yang berbahaya bagi saya. Nah, jadi setelah kita misalnya kejayaan yang lampau Trunojoyo kita hafal terus. Oh, habis pola ini pola B, habis pola B pola C. Nah, A, B, C, D itu yang dianggap puncak itu yang kemudian dihafal. Ketika kita akan menggarap sesuatu, setidaknya kita ada di belenggu A, B, C, D itu. Padahal padahal A ke D sangat memungkinkan. D ke B sangat memungkinkan atau dimulai dengan C sangat memungkinkan. Padahal kita masih ada di lingkup konvensional. Nah, itu yang sering saya diskusikan dengan guru saya, Pak Zudi, tentang apa yang kita sebut dengan neoklasik. Nah, jadi siapa bilang bahwa analisis itu adalah gurih-gurihnya kita bicara? Coba kalau karya itu memang tidak digarap dengan serius, gimana kita akan menganalisis dan bisa mengeksplanasikan dengan baik. Nah, ini menjadi kerangka pemikiran berkarya yang menarik. Nah, dan saya sudah terkait dengan apa yang saya sampaikan ke Pani bahwa tema pertama kita membahas masalah visi Pani atau kerangka berpikir Pani dalam kesenimanan itu sudahlah artinya jelas, artinya terbuka tentang apa yang kita harus mesti garap di era kekinian. Tapi yang saya setuju adalah kita harus serius. Kita harus serius. Kita harus serius dalam menyusun melodi serius. Menyusun melodi serius, kemudian membuat pepayasan ya serius berdasarkan apa gitu. Jadi ya saya juga sangat-sangat terkesan dengan kerja teman-teman muda yang bagaimana dia memiliki gagasan, memiliki visi tentang membuat melodi, apakah dia beranjak dari satu tonal tertentu yang kemudian itu digarap, apakah dia menggunakan progresi kalau di Bali ada Majalan dan Mubeng, dan bagaimana pepayasan itu hadir di dalam melodi yang tidak kuat, dirasa tidak kuat, kemudian dibiarkan mengalir pada melodi yang bagi persepsinya kuat. Nah, itu adalah gagasan. Dan bagaimana Trunajaya hadir dalam kekaryaannya itu adalah suatu pemikiran yang bagaimana bentuk musikal dan kemudian bagaimana hubungannya dengan tari itu sangat-sangat dipikirkan dari segi melodi dan ornamennya. Nah, lanjut kemudian Pani. Visi Pani ke depan dan tantangannya untuk hari ini. Saya masih melihat di lingkup yang puncak karena diskusi di Bali Utara sendiri sangat hangat. Kebiaraan beluweh gitu, debin bongkara gitu. Dan apa yang saya dan pertanyaan saya ini adalah memantik dari kalau itu datang dari generasi tua. Kurang dari 2 minggu yang lalu ketika saya dapat kesempatan pentas di Solo, saya mengunjungi salah satu tokoh dari Bali Utara, itu Prof. Pandi Madisukerta. Beliau adalah dari golongan tua, juga memiliki pikiran yang terbuka berdasarkan dari perjalanan kebiar itu sendiri. Nah, jadi anak mudanya sekarang juga berpikiran terbuka. Di mana nih simpulnya? Di bagaimana ini Pak Pani sebenarnya Pani sudah memiliki kekuatan dan sekarang bagaimana posisi Pani dan visi Pani di dalam mengembangkan itu sebelum kita lebih jauh. Silakan Pani. Masih di mute Pani. Oke. Ya. Apa namanya? Terus terang saja seperti yang saya katakan tadi, jadi yang terpenting yang saya inginkan dari apa namanya yang saya sangat idamkan dari dulu adalah ini yang pertama adalah diskusi semacam ini. Jadi untuk mengetahui sejauh mana pendahulu kita telah apa yang kita buat dulu, saya itu selalu senang untuk mengkomparasikan
dengan cara kerja pendahulu kita gitu loh. Jadi untuk mengatakan bahwa diri kita apa namanya kreatif atau tidak, kalau saya pendekatan saya pribadi itu saya mengkomparasikan dengan cara kerja pendahulu saya gitu. Saya senang diskusi dengan beberapa misalnya alumni-alumni dari ISI, kebetulan juga dari Buleleng, jadi saya diskusi dengan mereka. Kadang-kadang kita apa namanya bertengkar pikiran, kemudian berdiskusi mengenai masalah konstruksi musik apapun itu bisa kita bicarakan. Jadi kalau beberapa hari yang lalu atau saat diskusi dengan Yogi juga dan di Bentara Budaya, itu statement dari Pak Prof. Banem yang mengatakan apa namanya kebiar itu ya walaupun sebenarnya harus kita tanyakan lagi kebiar itu apa namanya telah usai gitu kan dikatakan telah selesai di Pak Brate seperti itu. Jadi saya mungkin secara pribadi apa namanya memiliki pandangan yang sedikit Beda. berbeda gitu ya. Jadi apa namanya kebiar itu bagi apa sih sebenarnya kebiar kan kembali ya kita ke awal jadinya pertanyaan semacam itu apa sih ya aneh kan dan kebiar. Jadi seolah gini loh apa namanya kebiar tuh baru eksis ketika ada gamelan gong kebiar gitu. Padahal menurut saya kebiar tuh lahir jauh sebelum ada gamelan gong kebiar walaupun tidak dalam bentuk apa namanya intensi misalnya di gamelan gong gede itu kan dang dang deng deng tak 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 dugar kan itu adalah apa namanya untuk yang paling sederhana dari kebiar bagi saya pribadi karena saya pun apa namanya masih memikul suatu pertanyaan besar yang sampai hari ini tidak dapat jawab dari Pak Yud gimana sih bahasa kebiar di awal kelahirannya itu apa namanya menjadi question mark tanda tanya jadi gini uh, terkait dengan apa namanya visi saya jadi ukuran kreativitas gitu atau apa gitu apa sih sebenarnya ukuran kreativitas kita dalam berkarya khususnya saya pribadi dalam apa namanya mengilhami spirit kebiar gitu katakanlah seperti itu jadi apakah dari produktivitas kita berkarya kemudian persentase aspek kekiniannya. Kalau yang dijadikan misalnya tolak ukur dalam kita berkarya itu adalah intensitas berkarya, maka saya rasa teman-teman di Bali Utara, teman-teman seniman di Bali Utara itu tidak jauh kalah produktif dalam berkarya ketimbang teman-teman yang lainnya di Bali. Ya, tapi kalau yang dijadikan indikator adalah sejauh mana intensitas aspek kekinian dan itu parameternya apa gitu loh. Karena kreativitas kan hanya terlihat konkret jika ia tidak berhenti dalam tahap ranah karya saja. Kreativitas bagi saya itu sulit untuk ditemukan parameternya, tergantung konteks bagi saya. Jadi ia tidak akan bisa terumuskan sejauh ada niat untuk kita membicarakan. Seperti inilah saat ini kan forum-forum seperti ini yang rindu kehadirannya di Bali Utara. Jadi berdiskusi tentang proses kreatif dan luarannya itu diharapkan mampu membawa inspirasi terhadap generasi muda, teman-teman ya baik itu dari lintas sektor. Nah saat ini generasi muda itu apa namanya seolah mungkin karena forumnya yang tidak ada atau ya maaf ini sebelumnya seolah alergi kalau diajak untuk membicarakan hal-hal yang serius seperti ini. Bagi saya ini apa namanya serius karena ini menyangkut pemikiran itu dan pemikiran itu penting bagi tiap anak. Oke, baik. Itu tadi adalah visi Fani artinya ke depan juga perlu artinya bagaimana dalam kreativitas itu dilihat adalah sebenarnya yang pertama itu adalah niat dulu. Niat untuk meletakkan visi, meletakkan kerangka berpikir kita akan kemana. Dan dengan kebiaran itu tadi Fani mengatakan adalah ada satu pemantik yang bagus. Apakah kita tidak punya kesempatan? Katanya kalau Pak Brado habis, apakah kita tidak punya kesempatan gitu masalahnya. Jadi itu yang bagi saya akan menghadirkan romantisme yang stagnan. Jadi saya kasihan mungkin dengan Pak Brado. Jangan-jangan beliau di dalam kekaryaannya itu menyimpan banyak umpan pada kita. Menyimpan banyak umpan, menyimpan banyak challenging.
yang sebenarnya oh Bapak ini loh dulu, ini loh sekarang. Nanti saya berikan peluang, jangan-jangan loh. Nah, kita kan ini perlu dilakukan analisis, tapi kalau saya yakin sekali Pak, sangat meyakini dari karya-karya Pak Brato itu bagaimana yang saya lihat dari karya Pak Brato dia kekuatannya adalah beliau menggarap transformasi sehingga memunculkan kegambangan misalnya di dalam bagian pengecer dan yang lain sebagainya ada transformasi dan kemudian saya juga pernah berdiskusi dengan Pak Yudana bagaimana Pak dalam konteks transformasi itu Pak Brato memang jago dan kemudian Pak Brato adalah seorang penyusun yang jago. Jadi beberapa akar-akar gamelan di Bali itu beliau ambil, beliau pelajari, beliau pahami dan kemudian beliau olah dengan cara beliau sendiri sehingga menghasilkan apa yang dianggap sebagai gaya Brato di dalam kekebiaran. Nah, yang melihat kekebiaran itu tidak akan pernah berhenti sepanjang usernya terbuka. Ya kalau usernya tertutup, ya apapun akan berhenti. Nah, saya rasa di tangan siapapun kalau udah ada niat untuk satu memikirkan kembali, melihat kembali, memahami kembali celah-celah untuk membuat sesuatu itu mati itu bisa kita hilangkan dan dia akan terus berkembang. Saya juga setuju bahwa kebiar itu tidak hanya mati dalam format seperti itu saja, bahwa kreasi kekebiaran, Gindeman, Gegeneran, Dian Bapang, kemudian ecet-ecetan sebagai pekat itu kalau itu diformulasikan sebagai berhentinya gong kebiar, saya rasa mungkin ada ya kita jangan jauh-jauh berbicara. Misalnya ketika Gegeneran, hanya Gindeman yang kita garap dalam satu chapter. Apakah tidak memungkinkan? Berarti kan di sana tidak berhenti. Atau kita memang menggarap Gegeneran saja, tidak kita menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Nah, kalau di dalam Mangkubiar itu, kalau misalnya kita melihat Brato, ada bentuk Gindeman, ada bentuk Gegeneran. Semua bentuk itu memiliki akarnya. Bentuk kegindamannya dengan membagi pola, mengolah pola melodi dengan terputus-putus, kemudian menyusunnya dari yang terputus-putus itu menjadi sebuah bentuk atau arah yang diinginkan. Kemudian di kegeneran, bagaimana kegeneran itu datangnya dari pola gender, dan itu diolah, angkat-angkatan itu diolah dengan sistem melodi dan sistem ornamentasi yang lain. Kemudian Bapang mengolah dari bagian yang pendek ngubeng, kemudian pengecet itu adalah bagaimana memberikan melodi, progresi melodi yang lebih agak panjang untuk menyanyikan progresi melodi atau dibalik dengan melodi menjalannya. Nah, saya rasa dari bentuk-bentuk dari idiom-idiom itu kita bisa menggarap satu-satu misalnya. Nah, dan itu yang saya lihat itu tidak sesuatu yang untuk membantah bahwa itu nggak berhenti. Dan Pani melihat juga mengamini itu sendiri dan pertanyaan saya sekarang adalah celah mana bagi Pani untuk tidak memberhentikan itu. Kalau Pani saya lihat tadi menggugat. Ya kita di dalam ruang diskusi ya biasa teori per teori itu dipertanyakan digugat itu kan biasa. Jadi ini yang perlu diluruskan juga Pani bahwa kita mengkritisi pemikiran yang dulu itu dianggap kita tuh masih dalam tanda kutip walaupun tidak semua ya masih dianggap kita tulah gitu. Nah, tetapi yang terpenting kan ketika kita melihat kembali itu yang dia hidup. Jadi pertanyaan saya ke Pani, ketika Pani menganggap bahwa Wong Kobiar itu belum mati, berarti kan ada celah. Nah, celah mana yang menurut Pani, menurut visinya Pani itu masih relevan dan masih memungkinkan? Silakan. Pak, bisa digini lagi Pak, apa namanya pertanyaannya diulang. Oke. Celah potensi ada celah di mana potensi dari kekebiaran yang mesti Pani garap lagi merujuk dari apa yang disampaikan oleh Pak Probanem ketika mati di Pak Brate, selesai di Pak Brate. Nah, kemudian Pani itu kan menyatakan bahwa oh belum gitu loh tadi kan. Nah, itu kan tidak bisa diselesaikan di sana. Nah, berarti kan ada potensi yang Pani lihat. Waktu celah untuk bagaimana menggugat itu gitu loh. Nah, sekarang Pani persepsinya ada di mana? Celahnya di mana? Bisa didengar, Pani? Ya, ya, bisa, bisa Pak.
Oke, silakan. Gini, apa namanya? eh, eh, Mungkin balik lagi em, eh, tahun ini saya apa namanya cerita dulu dikit ya Pak ya. Eh, eh, Tahun 2021, tapi itu tiang tiang kesempatan dapat mengharap Tabah Kudus. Itu kan media ungkapnya pakai gamelan kebiar. Tapi sebelum saya ceritakan ini, saya ingin sebetulnya terlebih dahulu untuk apa betulnya kalau kita ingin memahami apa itu kebiar secara fisik, kan tentu ada batasan-batasannya kebiar secara fisik. Tapi di sisi lain, dia melihat kebiar itu sebagai katakanlah eh, apa namanya, walaupun konteks kebudayaannya berbeda, itu avant-gardism Balinya, avant-garde Bali, Bali spirit baru itu tidak hanya mengejutkan secara sensibilitas dalam dalam artian keserentakan akord bunyinya, tapi bagi saya kebiar itu membawa sesuatu yang mengejutkan di luar konteks intramusikalnya juga. Kan musik itu ada, sebelum musik itu ada dan kita perdengarkan kenyataan bunyinya, kan dia itu lebih dulu ada dalam abstraksi bunyi. Bagaimana misalnya kalau seperti kita sekarang konseptualisasi gagasan, menyusun musik dari tidak ada menjadi ada, kemudian kerangka berpikir kita itu seperti apa. Jadi kebiar itu bagi saya tidak tidak hanya bagaimana di dalamnya tidak ada meter siklis, kemudian tidak ada tempo yang ajak, dan di dalamnya hanya ada apa namanya aktivitas ritmis yang setiap frasenya itu tergabung secara mengira-ngira sebagaimana apa disampaikan oleh Michael Tenzer. Tapi yang saya lihat dari kebiar itu tidak hanya menjadi sebuah apa namanya uh, uh, kebiar itu tidak hanya menjadi milik gong kebiar saja gitu. Jadi kan fenomenanya sekarang kan kebiar itu hampir terjadi di mana-mana kan. Di Semarang Pegulingan ada kebiar. Kemudian di Angklung ada kebiar, di Joget Bumbung apalagi di Joget Bumbung memang karena dia ngadopsinya apa namanya musik-musik kebiar, ada kebiar. Jadi Hip hop Bali ada nggak nih? di Hip hop Bali ada. ada waktu ini ada. Jadi itu. Jadi itu kan yang sebetulnya fenomena kekinian yang memperlihatkan kepada kita bahwa kebiar tuh sing mandek ya. Itu terus apa namanya ada peluang reinterpretasi dari senimannya. Jadi yang cuma yang urgent bagi saya sekarang adalah sejauh mana kedalaman pemikiran dalam konseptual kita menghayati spirit kebiar itu. Jadi apa ya seperti yang Pak Ana katakan tadi itu, kalau hanya kita sebatas menghafal term-termnya habis ini mungkin kita akan menjadi generasi yang latah gagap. Tetapi kalau misalnya kita bagi tiang pribadi, saya pribadi kalau mau menyelami lebih dalam tentang kebiar itu, saya melihat potensi yang apa namanya yang sangat sebenarnya bisa kita untuk proyeksikan tergantung bagaimana gagasan kita untuk mengcreate sesuatu untuk menapak masa depan. Jadi saya contohkan misalnya dalam ini lagi saya contohkan dalam di musik Trunajaya. Kan yang katakan pada Pak Yud, Pak, nih kayaknya musik Trunajaya ini dia punya dua kekuatan tonal yang dimana kekuatannya itu di dong. Saya bilang gitu sama Pak Yud. Jadi coba dari awal itu misalnya setelah genderan kan kadang-kadang itu ada dua versi. Ada mungkin komunitas dorong dong deng deng dorong dong deng, ada yang memilih nada deng dengan dung,
Dan ada yang milih dung ding dengan dung, di mana dungnya menjadi pusat tonalnya kan gitu. Jadi kakek saya di sini di Gunung Jeruk bilang, "Deng ngajak dung anggon, dung ngajak ending ngajak dung anggon, nak tuh bantang gending nih, buat gending nih gitu." Jadi gitu dia bilang. Saya berpikir, adik itu nak ngorangin nah. Jadi saya telusuri lagi kan sampai pada Bapang Pesawat Trujaya kan curudang deng dong, deng dong dang dong. Jadi deng sebagai aksis suatu poros tengahnya itu Oke, kan menempati posisi kemong kan. ya paham. Curudang deng dong, curudeng dong dang, curudang deng dong. Jadi tiang melihat ada pola similaritas ini di sini dengan Bapang Gua Macok. Bapang untuk iringan tari Gua Macok kan, kalau Gua Macok kan apa namanya, pusat tonalnya kan dia di ding kan. Jadi ada semacam cross pertukaran matra di sini. Kalau di Trunajaya Ya di samping ya kan gitu. ya di samping itu jadi Nah, relate, jadi semacam dia ada kesinambungan antara pada bagian angsel sebelum mulai pepeson itu dengan penggunaan alasan menggunakan dong dan deng bukan dong dan deng karena kemudian di pepeson ya, itu gending itu dibagi atas dua, dong di ya, tonal dan ding di kemong. Itu artinya memang artinya itulah yang saya maksud dengan digarap ada dia ada gagasan di sana, ada gagasan musikal tonalnya di sana. ya. Dan itu tidak hanya sampai di Bapang Pepeson aja, Pak Nah. Itu Ya, sampai sampai di setelah pengipuk, oke. sebelum pengipuk. Kalau pengipuk itu kan sudah terdistorsi dia. Ada pemutar balikan posisi tonal yang semulanya dindung, kemudian ding itu menepati poros tengahnya sebagai tongnya, kemongnya, kemudian cor cor jong 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 cor 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 ceri 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 cor cor ceri cor cor ceri. Sekarang dibalikkan hubungan. Sekarang deng yang menepati gong, ndungnya yang menepati kemong. Ya itu bagian belakangnya itu kan kalau nggak salah 32 apa namanya, 32 ketukan seperempat neliti penyacah itu ada satu siklus gong. Dan di dalam Trunjaya itu kan juga ya, dia makanya bilang Trunjaya itu digarap dengan konsistensi sekali, penuh konsisten gitu. Dari misalnya dari bagian pengadengnya yang pertama jar jar ndora ndora jar 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 ding jar 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 jar. Jadi apa namanya, saya dengar itu sebagai bapak jar 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 jar. Itu kan melodinya pokoknya kan gitu. Ya, Jadi selalu apa namanya, tong itu menempati aksis tengah dan ndung itu oh pusat ya. tonalnya. Kemudian ada apa ya, ada ornamentasi sedikit-sedikit. Dan juga gini loh, di Trunjaya itu juga ada transposisi. Misalnya jadi itu secara generik saya kira itu apa namanya, asal gennya sama gitu, cuma ada pola-pola beberapa nada-nada yang disubstitusi diganti dengan nada-nada yang baru. Kemudian ada juga silent di Trunjaya kan. Kan apa namanya, sama sebenarnya objek Hmm, materialnya dari pengadang pertama dengan pengadang kedua, cuma ornamentasinya yang berbeda. Jadi beda. itu tiang-tiang dengar sebagai ada kesinambungan pemikiran gitu. Jadi memang 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 komposisi ini dibuat dengan terproyeksi dengan pemikiran gitu. Cuma seperti yang tiang katakan tadi, saya katakan tadi, mungkin yang terpenting cara kerjanya. Jadi pendahulu kita pasti punya cara kerja untuk bagaimana lekas mengejawantahkan konstruksi pikirannya ke dalam wujud kerja sebagai musik. Itu Pak Ana. Oke, baik. Saya sudah melihat visinya. Artinya gini, sebegitunya orang-orang dulu memiliki gagasan. Kemudian kita juga harus menelurkan gagasan, bukan begitu kan, Pak nih? Tidak hanya Ya, artinya menghafal. Nah, jadi ya, celahnya adalah bagaimana gagasan orang terdahulu gunakan pemantik untuk kita membuat gagasan kita sendiri, untuk menentukan posisi kita sendiri, walaupun dengan akarnya atau walaupun tanpa akarnya. Jadi saya melihat bahwa saya tidak ingin menyimpulkan apa yang disampaikan Fani, cuma saya mendapat sebuah kerangka berpikir kita pada saat ini juga berhak untuk
membuat gagasan. Dan gagasan yang terdahulu sebagai pemantik untuk kita membuat gagasan, untuk membuat formulasi, kemudian untuk membuat term-term atau idiom-idiom baru sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, dan apa yang kita alami. Nah, saya rasa kita sudah berbicara hampir 50 menit kan nih? Ya, 50 menit. Jadi saya melihat di platform yang join ini adalah pengrawit muda semua, alumni semua, dan kalau tidak salah ada Kadek Suryantara Asmara ini, kalau nggak salah Dek Solin ya. Mungkin Tiang bisa undang Kadek Solin untuk urun rembuk, karena Dek Solin ini juga seorang seniman kreatif dari Karangasem, yang kemarin juga diberikan kepercayaan sebagai tim penuh rekse, tim 9 dari Lomba Beleganyur, Wimbakara Beleganyur di Pesakian Bali, dan juga seorang seniman yang getol dari Karangasem, dan juga sebagai pengajar yang mengajar di Mataram. Jadi untuk lebih abdolnya juga yang juga minta urun rembuknya Pak Kadek Suryantara atas tema yang kita bahas hari ini. Kalau di utara saya ada Pani, mungkin kalau di timur ada Kadek Suryantara mengenai kreativitas apapun, tentang bagaimana kita bergeliat mengkreativitaskan gamelan di era kekini. Mungkin bisa jangan minta urun rembuknya Pak Kadek Solin atas apa yang disampaikan oleh Pani ataupun atas tema ini. Silahkan. Saya mengundang. Baik, terima kasih Bapak. Siap. Jadi sebelumnya selamat pagi semua rekan-rekan dan para senior TTL. Jadi terkait diskusi pada hari ini saya sangat mengapresiasi dengan setinggi-tingginya dan sangat menarik sekali. Jadi ada beberapa diskusi yang memang harus kita perhatikan karena sentral topik pada hari ini kan adalah sebuah kebiasaan di Bali Utara. Jadi terkait dengan apa yang telah saya dengarkan tadi tentang diskusi ini, memang ada beberapa hal terkait dengan parameter atau paradigma untuk kita berproses menggarap yang notabene biasanya ada memang tidak yang selaras atau maupun ada yang selaras seperti itu. Mungkin di sini adalah setiap masing-masing individu dari sudut kacamata saya pribadi, mereka itu berhak istilahnya menolak atau ingin membuat sebuah sebuah wujud baru atau kreativitas baru dengan sistematik yang masing-masing mereka miliki. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Diana itu terkait dengan kiranya pengharapan dari struktur yang memang sudah diberikan oleh senior atau tetua-tetua kita. Nika mungkin ada beberapa bagian yang bisa kita ulah itu yang sangat setuju. Jadi dalam sudut hal ini kita mendobrak, tetapi memang ada acuan bukan mendobrak seutuhnya, melainkan kita itu masih memuliakan para struktur-struktur yang masih memang diberikan atau diwarisi oleh kita. Jadi itu saya sangat setuju. Memang cara ampura nih, cara berpikir kita sebenarnya untuk berkreativitas untuk membuat suatu wujud yang baru atau identitas yang baru mungkin melainkan dari hal yang kecil seperti itu terlebih dahulu, baru kita bisa menemukan sejatinya apa sih sebenarnya yang menjadi cara kita atau cara ketua kita nih ke bekerja yang memang notabene kendatipun tidak seakademis mungkin terlalu ekstrim sekarang, melainkan kita mendapatkan sebenarnya jalur-jalur yang kita bisa tempuh seperti itu. Nah mungkin terkait dengan Fani juga berbicara tadi saya simak tentang kebiar ada yang memang mau seperti teorinya Derrida dikonstruksi kembali. Jadi itu sah menurut saya. Jadi ini sangat menarik. Mudah-mudahan acara ini bisa berkelanjutan dan memang bisa mengundang kembali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Diana.
apa namanya, kita ini kan bisa turun rembuk dengan kreativitas tidak hanya musik di kebiasaan saja, melainkan di musik-musik yang sebenarnya perlu kita publikasikan, perlu kita apa namanya viralkan. Banyak sekali sebenarnya musik-musik yang belum, atau istilah gamelan-gamelan yang masih perlu kita apa namanya viralkan seperti itu. Jadi mungkin saya bisa hanya memberikan sudut pandang seperti itu. Jadi terima kasih banyak Niki, Bapak Diana sudah memberikan ruang tiang untuk berbicara, dan Tepani rekan saya selamat, dan memang luar biasa Niki, memang seniman muda yang benar-benar berani dan tidak hanya dalam berbicara dalam wujud karya, melainkan dalam teoritisnya juga memang betul-betul saya akui rekanan tiang Niki dari Beleleng sangat luar biasa. Jadi mungkin itu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke Bapak Diana. Terima kasih. Salam budaya. Rahayu sareng sami. Oke, baik, Suksumo, Pak Kadek Suryantara Asmara, atau yang saya sering panggil Kadek Solin. Jadi terima kasih pandangannya terhadap sudut kreativitas. Jadi memang masing-masing dari kita memiliki cara pandang dan metode yang tersendiri. Jadi memang harus demikian. Jadi kita harus memiliki masing-masing pendirian atau masing-masing cara pendekatan untuk dalam kita memperlakukan atau mengolah kekayaan kita, yaitu gamelan, agar memang menjadi semacam pusparagam, tidak akan menjadi sesuatu yang sifatnya pabrikan atau produk. Nah, tapi juga penting dilakukan semacam pengayaan-pengayaan dari sudut pandang kita di generasi muda. Apapun itu jalannya, apapun itu metodenya, kalau saya rasa yang terpenting adalah bagaimana kita adalah konsistensi dan keseriusan. Artinya menggarap itu adalah berdasarkan keseriusan untuk mengaplikasikan dan memediumisasi gagasan yang masih abstrak di dalam bentuk wujud kekaryaan. Apapun itu di dalamnya, metodenya dan pilihan jalannya itu adalah menjadi kekhasan dari sendiri, sepanjang itu memang digarap dengan serius. Nah, kadang-kadang kan kita melihat ini menjadi suatu masalahan, artinya ketika kita mulai menggarap sesuatu itu asal-asalan. Jadi sehingga perlu di ruang-ruang kreatif itu memang ditasbihkan sebagai ruang-ruang yang sangat sakral untuk menseriuskan dalam sublimasi gagasan abstrak di dalam kerangka berpikir dalam bentuk wujud kekaryaan. Nah, baik itu mungkin yang kedua, sebelum saya ke Pani, di sini saya ingin mengundang Andi Pastika Putra, seorang akademisi dari Isi Denpasar yang belum menyelesaikan pendidikan di pasca sarjana Isi Denpasar. Jadi untuk memberikan urun rembuknya, karena beberapa hari yang lalu kita sempat berdiskusi kalau tidak salah tentang kreativitas. Jadi saya undang Bapak Andi Pastika Putra untuk memberikan sudut pandangnya berdasarkan apa yang disebut Pani. Tadi ada Dek Solin memberikan pandangan. Sekarang saya berikan waktu kepada Andi Pastika Putra. Silakan. Silakan. Apakah masih join Pak Andi Pastika Putra? Atau mungkin tidak, yang lihat ada Pak Wiradharma dari Mumui kalau tidak salah Niki. Apakah masih join? Nah, di Pak Wiradharma. Tinggi, tiang masih join Pak Ana, Ya, Rahayu. ini siap. Halo. Tiang mohon sudut pandangnya biar semakin gayeng diskusinya. Silakan. Tinggi, semua kesempatannya Pak Moderator, Pak Ana, dosen tiang, guru tiang, juga Beli Pani, senior di WA, belum sempat ketemu. Tapi sangat menarik topik yang dibahas. Namun tiang cuman ingin sedikit beropini juga tentang peristilahan yang saling meminjam, yang napi yang kadang itu diperdebatkan istilah yang tadi sepertinya Beli Pani juga nyebut istilah misal seperti contoh di kotekan di Bali itu juga bisa digunakan di western musik atau orkestra simfoni, semasih itu bisa saling dipahami. Nah, itu saya kutip di bukunya Pak Dieter Mark.
eh, itu gini, itu sedikit itu tentang tadi sebenarnya tentang Pak Bandem menyatakan tentang bagaimana puncak dari kebiar itu gitu ya beliau. Eh, Berarti maaf mungkin eh, sepertinya kesalahpahaman dia memahami kebiar itu sebagai apa ya, sebagai sikap 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 untuk apa ya, sikap dalam mensiasati suatu komposisi, bukan sebagai bentuk dari kebiar itu sendiri gitu ya. Misalnya Beli Pandi tadi bilang kebiar sudah ada di Gunung Gede, sudah ada di apa di Selonding mungkin atau di yang lain gitu. Yang si dua itu saja tentang eh, beropini tentang peristilahan yang bisa saling meminjam. Misalnya di sini di buku musik kontemporer kayak Pak Dieter, karya Pak Dieter, beliau menyebutkan seperti ini. Saya menyadari adanya unsur bentuk musikal seperti yang disebut periode atau kalimat dalam musik barat dan dalam gamelan Bali. Peristilahan ini bisa saja diterapkan atau fenomenologis. Sebaliknya, apabila ada karya barat yang misalnya mirip konsep pokok gending dan kotekan, bisa bisa saja terminologi Bali diterapkan, asal pengertian peristilahan masing-masing bisa saling dipahami. Nggih, tiang nikah mantan asalnya dulu Pak Ana, eh, yang tiang tangkap dulu namun nikah mantan persilahan dan sikap memahami kebiar itu sebagai sikap atau bukan sebagai bentuk kita. Nggih, Iya. tiang nikah mantan ampurayang Om Sandi Eh, Sandi Sandi. menarik sekali ya dari Pak Wiradharma sikap. Ini juga sering kita dengar dulu ketika kita berbincang masalah kontemporer itu bentuk apa-apa. Kontemporer itu adalah sifat atau sikap. Sekarang juga disampaikan itu juga oleh Pak Wiradharma. Jadi mungkin Pak Pani, silahkan Pak Pani ditanggapi dua dua sudut pandang itu. Ini sangat menarik sekali. Silahkan. Yang gininya gini, apa namanya, Nyoman nih, Dua-duanya sekaligus, dulu. dua-duanya sekaligus. Ya, gininya Sulin juga ya berarti ya. Eh, eh, Baik, jadi gini, ini gininya teman saya juga dulu pertama gininya Dek Sulin. Em, apa namanya ya, dalam konteks creating gitu, jadi membuat substansi musik. Jadi bagi saya kita punya begitu banyak perspektif atau inspirasi kekaryaan. Jadi hal-hal yang menstimulasi kita untuk bagaimana kita berkarya, kita pakai pendekatan seperti apa gitu loh. Kalau saya senangnya apa namanya, eh, eh, landasan saya gitu. Saya lebih senang mengetahui bagaimana pendahulu kita, cara kerja pendahulu kita. Ya misalnya seperti dikatakan apa namanya Dek Solen tadi, memang memang ada beberapa teori itu yang bisa kita jadikan sebagai dasar pijakan dalam berkarya. Misalnya seperti konsepnya apa triangelnya Pak Brate itu kan. Jadi Pak Brate sesungguhnya tiang-tiang ini dapat dengar info dari Pak Yud juga ini, dari Pak Yud, jadi bahwa triangelnya Pak Brate itu enggak sekaku yang kita bayangkan saat ini sebenarnya. Padahal Pak Brate pun sebenarnya dari beberapa karya yang diciptakan oleh Pak Brate kan enggak sepenuhnya ada triangle kan gitu. Jadi Pak Brate itu mengatakan bahwa triangle itu adalah gegula, bingkai abstrak yang ada dalam karyanya gitu. Jadi itu tidak strength, apa istilahnya Pak ya, straightforward gitu, tidak strength seperti itu gitu. Nah itu apa namanya, itu yang seharusnya kita pahami secara lebih jernih saat ini. Jadi bagi saya belajar masa lalu itu penting, tapi bukan kemudian justru untuk menjadikan kita tenggelam di dalamnya gitu. Jadi belajar masa lalu itu bagaimana seniman kita, pendahulu kita itu bekerja, justru kita untuk terlepas darinya gitu, melihat solusi baru, alternatif baru gitu. Jadi bukan untuk menjadi seperti Pak Brate atau menjadi seperti Gede Mane, menjadi seperti Pak Manu Inde misalnya. Ya, tapi itu pilihan, itu proses kita belajar, itu sah-sah saja. Tapi
bagi saya yang terpenting itu adalah progresi, karena saya pun secara pribadi mengakui bahwa saya sempat mengalami di fase itu, dan sampai saat ini mencoba untuk apa namanya melihat kemungkinan baru dalam menyikapi gamelan itu mau dibawa kemana sekarang dalam misalnya kita konteks kekaryaan dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang ingin apa namanya saya tanggapi dari teman saya Desolin. Nah, dari Manuire, Komang, apa namanya teman diskusi di WA, ya memang apa namanya, memang saya lebih cenderung melihat kebiar itu sebagai ya tadi katakan saya sudah katakan bahwa saya melihat kebiar itu ya ambivalen ya satu memang apa namanya fenomena bunyi itu sendiri. Kemudian yang kedua secara tekstual kebiar itu saya katakan sebagai avant-garde-nya Bali kita, karena di dalamnya ada sesuatu yang baru yang hendak apa namanya dimunculkan dalam kebiar, kendati pun dalam kebiar itu kan istilah apa namanya ini kita berbicara dalam konteks apa namanya di dalam kebudayaan kita sendiri. Jadi dalam kebiar pun itu konteks pinjam meminjam itu memang terjadi kan, memang terjadi. Bagaimana misalnya kebiar itu mengadopsi musik-musik pendahulunya, misalnya seperti musik apa Legongan, dan di Trunajaya itu kan dipakai juga di kebiar Legong, maaf, di kebiar Legong itu kan dipakai, tapi dikemas dengan cara yang berbeda. Nah, termasuk di Bapang Pepeson Trunajaya itu saya mempunyai persepsi yang juga ada persepsi alternatif yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat mendengarkan pernah mendengarkan Legong Kuntul gitu misalnya, itu kan dibawa ke apa namanya ke kebiar di Trujaya dengan tempo yang cepat, dengan ornamentasi yang berbeda. Itu kan apa namanya kita mungkin enggak ngeh gitu bahwa itu sesungguhnya kayaknya itu melodi dari Legong Kuntul gitu. Jadi kalau mau dipersepsi apa aja bisa dipersepsi. Misalnya kalau itu jadi gila bisa, tergantung apa namanya bagaimana proses kreatif kita di dalamnya untuk menafsirkan komposisi itu tadi yang ada di Legong Kuntul itu tadi. Itu sih mungkin Pak Anah. Ya, saya pun terkait dengan pewarisan struktur ya, atau pewarisan metode, pewarisan kegula itu. Kadang saya berpikir begini, kalaupun saya memiliki metode dan struktur yang kemudian diminati orang lain, saya mengharapkan itu tidak diikuti serta-merta sebaku itu. Jadi saya justru yang saya ingin dilanjutkan dari apa yang telah kita buat adalah kontradiksinya. Karena dengan hanya kontradiksi mereka akan melihat lebih dalam lagi dan tidak hanya iya saja dan melakukan secara apa namanya konstan dan stagnan begitu. Jadi memang sejatinya bahwa kita memang harus selalu lebih terbuka untuk melihat sebuah pewarisan itu. Jadi pewarisan kebudayaan itu sudah pasti dia tidak akan begitu terkopi pas. Jadi dia selalu ada perubahan sesuai dengan si penafsirnya. Jadi saya ingat dengan ada ada cara dalam ilmu tafsir, dalam hermeneutik itu ada intensionalisme dan Gadamerian. Intensionalisme itu adalah kita menafsir sesuai dengan maknanya. Kalau Pak Brata mengeluarkan triangle, ya maknanya sebagai apa namanya strukturisasi dalam kekaryaannya. Tapi itu dalam konteks intensionalisme kita pikir seperti itu secara linear. Tapi kalau Gadamerian kita juga bisa menafsirkan jangan-jangan itu adalah pancingan kita untuk membuat yang lain. Pak Brata memberikan triangle, apakah kita akan menjadi catur angle atau saat angle dan yang lainnya begitu. Jadi ini yang saya ingin dari diskusi pada pagi hari ini, memantik melihat seniman muda jadi di Bali Utara. Kalau kita dalam proses klasik kita Segara Gunung ini adalah sebuah siklus
Yang dari utara perspektif seperti apa, yang di selatan kita seperti apa, kemudian itu yang kita putar sehingga menghasilkan kehidupan eksistensi gamelan di Bali yang lebih beragam, lebih lebih kaya, tidak hanya tidak mudah-mudahan tidak lahir dalam bentuk produk-produk tertentu dimanapun di Bali Utara, di Bali Selatan, di Bali Tengah itu masih misalnya ngomong kopiar ya produknya sama. Artinya memang si jalannya memiliki jalan yang masing-masing, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita merawat dan memupuk keanekaragaman kekayaan ini. Karena kalau kita ngomong keanekaragaman kekayaan, berarti kita memiliki yang banyak dan yang beragam. Nah, itu yang bicara saya sampaikan. Jadi mungkin sebelum Fani, karena kita ada waktu hanya sampai 10.15 dan kita sudah ada di 10.10. Jadi sebenarnya sangat sayang sekali. Ya, setiap saya memandu diskusi pasti ini adalah penutup klasik biasanya. Ya, tidak pernah akan habis waktunya untuk kita membahas. Kita memang memerlukan tadi di platform chat ada dari Ketut Yudi Arniana, semoga forum diskusi seperti ini bisa mengulas sampai ke Buleleng. Ya, mungkin setelah Macandatan ini di Buleleng yang menggelar diskusi semacam ini yang menjadi lanjutan dari apa yang belum tuntas kita bahas. Itu menjadi mungkin Pani bisa membuat di mana artinya nanti cross saya yang sebagai peserta dan sebagai macam apapun itu artinya untuk menjawab penutup klasik dari sebuah diskusi yang dibatasi oleh durasi waktu. Karena di Janahita Mandala juga tidak hanya menggelar Macandatan, juga ada event gelaran Sara Sastra, diskusi mengenai kesusastraan yang nanti akan diselenggarakan setelah gelaran ini. Nah, mungkin Ditya ingin mengundang, kebetulan sudah hadir Ketua Yayasan kami, Ida Cokodo Agung Ciru Sukawati, selaku Ketua Yayasan, untuk memberikan atau membaca beberapa kata-kata. Berarti mungkin Pak Cok Bayu selaku sekretaris dari yayasan untuk memberikan, karena Pak Cok Agung sudah ada di acara lain. Jadi mungkin yang memberikan waktu kepada Pak Cok Bayu, karena beliau juga seorang tokoh ekonom dan sastrawan muda dari Ubud yang begitu juga konsen dengan gamelan dan juga sebagai produser pendamping dari gelaran Sudamala, sebuah epilog dari Calonarang yang sudah menyelesaikan tur di Jakarta dan di Solo. Silakan Pak Cak Bayu. Matur semua untuk galah sane ketiboring titiang Om Swastiastu, para pamilet sareng sami segmen Macandatan pamekas nepisan narwakil Pak Pani nggih, sane presida sampun agingin acara seri Macandatan yang telah masuk pada seri yang ke-16 kalau tidak salah di bulan ini. Izinkan Titiang menyampaikan permakluman De Cokorda Agung Ciru Sukawati duaning wenten pemargi sanitios. Nah, itu tenside nyarengin parikramo Macandatan rahina semang kedimangkin. Tapi beliau menitipkan salamnya tadi kepada seluruh peserta Macandatan ya, yang telah dengan antusias mengikuti beragam diskusi tadi. Dan Titiang mewakili keluarga besar Yayasan Janahita Mandala mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga. Pertama kepada Bapak Pani yang telah menyumbangkan sari-sari pemikirannya lewat topik yang menarik pada pagi hari ini. Dan yang kedua kepada sahabat saya Diana yang tak henti-hentinya juga memandu sekaligus juga salah satu yang bersama kami turut menggagas segmen ini terlahir dan eksis hingga hari ini. Dan mohon dukungannya kepada seluruh partisipan juga, karena Macandatan merupakan salah satu inisiatif dan rencana kerja yang tertuang di dalam Yayasan Janahita Mandala setiap tahun, dan kami juga berharap dukungannya agar pelaksanaan program ini dapat konsisten dan keberlanjutan dapat kita ciptakan di tahun-tahun yang mendatang. Kami infokan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Diana, bahwa Macandatan ini juga hilirisasinya nanti adalah sebuah buku. Jadi tidak saja sebuah siraman pengetahuan lewat pola Zoom dan YouTube nanti, tetapi juga ada buku yang akan terbit di akhir tahun, gitu ya.
Jadi rencana kami di Yayasan Jana Hitam Mandala yang telah direncanakan di dalam rapat pengurus itu 10 November. Nah, mudah-mudahan wenten pas wecan ida betare, napisane ke abdi, kudu ini mencandetan, pacang embas, ring 10 November 2023. Dan salah satunya juga sari-sari pemikiran dari Pak Pani tentu akan mewarnai buku ini. Dan juga karena ini buku yang kedua ya dari Mencandetan, tentu sama seperti buku yang pertama kita akan sumbangkan juga ke beberapa institusi perguruan tinggi dan beberapa prodi kerawitan yang ada di Bali. Jadi Nike mungkin yang bisa Titiang sampaikan, malih pisan Titiang aturang suksmaning mana ring para pamilet sareng sami taler Pak Pani pinake narwakieu, Pak Diana pinake panginter acara diskusi Mencandetan. Ya, tentu atas nama keluarga Yayasan Jana Hitam Mandala, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pertamina dan Museum Berlukisan, sehingga acara segmen diskusi berkala kita hari ini dapat terlaksana dengan baik. Aler dan surut-surut unas pengampura ping banget, menjantan sampun rikalaning acara niki memargi, wenten kekirangan, saha kaiwangan, titiang pinake ngangganin Yayasan Jana Hitam Mandala nunas pengampura ping banget. Wantah sapunika sinep titiang untuk Parma Santi, Om Santi 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 Om, waliang titiang ring Padianang. Nggih, semua tuh kode. Baik, itu tadi pepatah kata dari pengelola Yayasan Jana Hitam Mandala yang pada kali ini diwakilkan oleh Sekretaris Umum di Yayasan Jana Hitam Mandala itu dari Pak Bayu. Kemudian untuk menutup Pani, saya memerlukan closing Pani mengenai geliat kreatif muda Bali Utara untuk kemudian ini menjadi pemantik diskusi selanjutnya. Jangan diselesaikan statementnya. Jadi gunakan untuk memantik dan diskusi selanjutnya tidak hanya di Yayasan Jana Hitam Mandala ataupun di tempat lain. Silakan, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bung Bayu, Pak Ana. Pertama-tama saya tentu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diberikan kesempatan begitu untuk berbagi, saling mengisi di forum Mencandetan ini. Yayasan Jana Hitam adalah di Ubud saja, tapi di daerah-daerah lainnya di seputaran Bali, bahkan di luar Bali, terutama di Buleleng, yang bagi saya secara pribadi saya mengakui hal-hal seperti ini menjadi barang langka gitu. Jadi hal-hal seperti ini sesungguhnya bagi saya secara pribadi adalah suatu kesempatan untuk kita bertukar pikiran, bagaimana kita memaknai kebudayaan kita di masa lampau, misalnya dalam tradisi musik, apa yang memungkinkan dari pemikiran pendahulu kita untuk kemudian lekas kita ejawantahkan ke dalam kehidupan sekarang dan untuk menapak masa depan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini saya harapkan tidak hanya berakhir dalam kenikmatan sloganistik dalam bentuk retorik, tapi wujud konkretnya lekas juga terrealisasi seperti itu. Jadi ya saya harapkan melalui diskusi ini sesungguhnya teman-teman, karena beberapa saya amati juga di Zoom meeting ini ada beberapa teman-teman dari lintas daerah di Bali, terutama ya mayoritas sih dari Buleleng kayaknya juga ikut. Jadi mari kita berbicara gitu loh, berbicara tentang apa yang kita tahu gitu, karena itu penting. Mungkin yang saya tidak tahu ada teman-teman yang lain yang mengetahuinya. Jadi itu sebetulnya substansi dari diskusi kita pada kali ini. Yang sekali lagi yang harapkan tidak hanya berakhir pada kesempatan yang baik ini, mungkin nanti juga yang minta tolong juga sama di tatkala sama Pak Oli untuk membuat segera lanjutan dari sesi diskusi ini untuk membahas topik yang lebih Baik. bisa saling mengisi, tapi ya karena keterbatasan waktu ya nggak apa, kita ulangi lagi di kesempatan yang lainnya. Mungkin makasih banyak Pak Bung Bayu, Pak Ana,
Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jadi tidak terasa kita sudah melalui diskusi selama 1 jam 15 menit. Dan kita sampai di penghujung acara, walaupun tadi kita sangat wanti-wanti bahwa diskusi tentang lihat kreativitas ini tidak berhenti pada event ini saja. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Pani di akhir mengharapkan mungkin Pak Ole juga adalah salah satu senior saya, rekan saya sering submit artikel di sana. Dan untuk siapa tahu di sana terkala bisa bikin alangkah lebih bagusnya. Dan terima kasih. Dan bagi para gamelaners yang telah mengikuti join ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga ada absen yang mungkin bisa diakses, yang akan di-share di kolom komentar untuk mendapatkan sertifikat. Dan nanti untuk plakat narasumber Pak Pani nanti akan dibantu oleh official dari Yayasan Janai Taman Data. Jadi untuk para audiens silakan mengisi link pada platform chat di platform Zoom untuk mendapatkan sertifikat. Jadi linknya sudah di-share, silakan untuk diakses untuk mendapatkan sertifikat dari acara hari ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih. Sekali lagi Pak Pani, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan sudut pandangnya, dan seperti apa sampaikan Pak Cobi tadi, nanti mohon izin diskusi ini akan ditranskripsikan, dan kemudian hasil transkripsi juga akan serahkan kembali ke Pak Pani untuk diperiksa, sebelum nanti akan di-confirm untuk naik cetak. Terkait dengan publisher dari buku Mencanatan Pusparagam Pemikiran Gamelan Bali yang kedua, yang akan nanti Astungkara di-launching pada tanggal 10 November tahun ini. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, sampai berjumpa di diskusi yang lain dan gelaran Mencanatan selanjutnya. Terima kasih Om Santi. Terima kasih. Semua Pak Ni. Sama-sama Pak Ana, sama-sama. Nggih.